Jadi saya pastikan dana yang berhasil masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ditulis sehingga ekonomi jadi sebagai. Akan mengembangkan dana grocery perbankan. Ini sudah diputuskan dan siangnya sudah salurkan ya. Insyaallah Jalan pasti. Dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank: Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Baik oleh presiden. Jadi saya pastikan dana yang berhasil masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan ditulis sehingga ekonomi jadi sebagai. Oke, itu dari saya pendek saja. Ada pertanyaan? Pak, perkembangannya kalau untuk BSI 10 triliun itu apa Pak? Dibandingkan Mandiri dan yang lain kan 50 triliun Pak. Size banknya dan kenapa BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana. Oke. Pak, nanti itu ditaruhnya itu duit pemerintah itu dalam bentuk deposito atau apa sih Pak? Apa namanya? Bisa dijelaskan? Deposit on call, artinya bukan time deposit tapi semacam dekat-dekat, ya cukup kayak cukup seperti giro, cukup liquid. Ada tenornya sih Pak? Nggak ada. Waktu bisa ditarik kembali. On call. Tapi kita bisa hitung kan seperti apa likuiditas kita, jadi harusnya di perbankan cukup aman kalau waktu lama itu. Pak, aturannya bentuknya apa ya, Pak? Kapan Pak ditaruh di tempat? Sore ini udah masuk. Sore ini. Pak, aturannya bentuknya apa ya, Pak? Nggak ada PMK? aturan khusus. Oh, PMK atau aturan? KMK dikit untuk internal aja KMK. Tapi untuk banknya nggak ada aturan. Oh. Pak, memastikan bahwa banknya tidak memakai untuk beli SDN itu perlu ada aturan juga nggak Pak? Kita himbau seperti itu. Himbau Pak, bukan aturan. Ya kalau nggak ikut awas. sudah ada. Keputusan itu. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya nanti dari Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Karena ada cost, Pak. Sekitar 4 kena ya costnya.
Kalau dengan keluarga yang kredit kan dia harus bayar uang kos itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk menyalurkan dana itu. Pak, kalau saya lihat di LKPP kan saldo pemerintah di 2024 457 triliun Pak. Nah sebelumnya kan sudah dipakai oleh koperasi desa 16 triliun dan dipakai untuk defisit tahun ini sebesar 58 triliun Pak. Berarti sisanya jika dikurangkan dengan 200 triliun itu sisanya tinggal 155 triliun Pak, asal yang tersisa di BI. Ada lebih dari itu karena selain itu kan ada juga anggaran yang belum dipakai tahun ini. Jadi angkanya bergerak terus. Oke, tapi ada besaran nggak Pak sisa setelah dipakai 200 triliun ini sisa berapa di BI? Ini yang kita pakai transfer Pak. Iya Kak. Enggak, uang kita aja satu dipindahin. Jadi betul-betul variasi tergantung itu dari pendapat pajak kita. Tapi saya yakin begini, begitu akan jalan pajak juga akan masuk lebih besar. Jadi saya nggak takut ada likuiditas pemerintah misalnya. Pak, karena bentuknya deposito jadi dana ini bisa, maksudnya kan karena berkurang di tahunnya itu kan dana emergency. Jadi kalau sekarang ada dikasih jadi bukan dana emergency, dana punya pemerintah yang biasanya dipakai untuk membelanja tapi belum membelanjakan, sementara kalau di bank sentral. Jadi perbankan nggak bisa memiliki akses ke dana itu. Kalau saya tuh di komersial bank kan, bank bisa memakai itu kalau kita belum pakai. Tujuannya itu menciptakan likuiditas di sistem finansial sehingga mereka terpaksa memberi kredit dan ekonomi akan bergerak. Sempat benar sebelumnya Di mana IHSG pada sesi pertama hari ini ditutup menguat 1,04%, di mana IHSG mencapai level 7.828,66. IHSG tadi pagi dibuka di level 7.819, sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.854. Adapun 375 saham mengalami penguatan, 237 saham mengalami penurunan, dan 191 saham stagnan atau tidak bergerak. Saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi atau top gainers antara lain ada BBRI mengalami penguatan di 1,47%, BRPT mengalami penguatan di 2,22%, Antam mengalami penguatan di 2,36%, dan PTRO mengalami penguatan di 4,03%. Sementara untuk top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam antara lain SMIL mengalami penurunan 4,62%, Koin mengalami penurunan 5,31%, WIRG mengalami penurunan 1,66%, dan OASA mengalami penurunan 6,43%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi mengalami penguatan 2,63%, begitu juga dengan barang baku dan energi sama-sama mengalami penguatan di 1,89% dan 1,46%, sementara kesehatan mengalami penurunan di 0,13%.